Galatia pasal 6 ayat 4 sampai 5. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, pernah nggak Bapak Ibu melihat keadaan orang lain? Pernah nggak Bapak Ibu merasa kurang, merasa tidak mampu, merasa kecil diri ketika melihat pencapaian orang lain? Kadang-kadang kalau kita lihat orang lain, kenapa ya orang yang di sana itu mereka berhasil, mereka luar biasa, mereka punya rumah bagus, mereka punya pendapatan yang besar, mereka bisa bahagia, mereka bisa beli mobil. Pernah nggak Bapak Ibu mengatakan hal sedemikian, terus Bapak Ibu merasa, kenapa saya yang dekat dengan Tuhan, yang selalu memuji Tuhan, kenapa saya seperti ini? Kenapa saya tidak seperti mereka? Kenapa mereka lebih luar biasa? Kenapa Tuhan berkati mereka? Kenapa saya tidak diberkati oleh Tuhan? Saat ini jika saudara pernah mengalami hal seperti itu, pernah membuat sesuatu pernyataan sedemikian, saudara alami di dalam kehidupan saudara, membandingkan kehidupan saudara dengan kehidupan orang lain, firman Tuhan saat ini memberi nasihat bagi kita. Amin. Amin. Firman Tuhan saat ini memberi pengingat bagi kita. Untuk kita tidak boleh membandingkan keadaan, situasi kita kepada orang lain. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh membandingkan diri kita sekarang dengan kehidupan orang lain? Mari kita lihat bagaimana firman Tuhan memberi nasihat ini bagi kita, memberi renungan ini bagi kita. Yang pertama yang perlu kita tahu, bahwa manusia itu punya jalannya masing-masing. Amin. Amin. Punya prosesnya masing-masing. Dan punya waktunya masing-masing. Amin. Amin. Dikatakan dalam firman Tuhan, kita itu harus fokus kepada proses kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita harus bisa fokus kepada keadaan kita sendiri. Jangan fokus pada pencapaian orang lain, tapi fokuslah apa yang kamu nikmati hari ini. Amin. Amin. Dalam bagian kebenaran firman Tuhan dalam Galatia yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, di sini di zaman media sosial ini ya, di zaman media sosial kita sering melihat ada orang beli rumah baru, besar rumahnya. Ada orang kita lihat beli mobil baru, mobilnya mobil keluaran zaman sekarang, bagus sekali. Ada kita lihat orang beli rumah, beli apa lagi? Pernikahannya besar, bahagia. Ada kita lihat lagi di dalam media sosial, keluarganya ramah, tidak pernah berkelahi, selalu penuh keceriaan. Ketika kita melihat keadaan itu, terus kita bandingkan dengan diri kita. Kenapa ya aku seperti ini? Mereka di sana bahagia. Kenapa ya keluargaku hancur? Rumahku jelek, mobilku nggak ada, kendaraanku nggak punya. Ketika kita punya perbandingan yang seperti itu, disitulah kita tidak pernah bersyukur dengan keadaan kita. Dan kita kadang-kadang kecewa dengan diri kita. Iya kan? Kenapa mereka bisa, kenapa saya tidak? Dan di saat itu juga kita bisa iri sama orang lain. Amin. Amin. Ketika kita iri, disinilah banyak sesuatu hal yang terjadi. Adanya dosa, adanya kebencian, adanya rasa tidak kepercayaan diri bagi kehidupan kita masing-masing. Dengan merasa, kenapa mereka bisa, kenapa aku tidak, kenapa mereka punya, kenapa aku tidak punya. Hingga akhirnya kita bisa salahkan orang lain, bisa salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan mereka tidak pernah beribadah tapi mereka bisa beli mobil? Kenapa aku setiap hari beribadah tapi kenapa aku tidak bisa punya mobil? Apakah engkau tidak memberkati aku Tuhan? Kenapa mereka lebih engkau berkati daripada aku Tuhan? Hingga akhirnya perendahan diri ini pun membuat kita tidak bersyukur dengan keadaan kita. Amin. 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 Hingga akhirnya kita merasa rendah diri.
Tidak percaya diri dengan apa yang sudah Tuhan beri setiap hari dalam kehidupan kita. Bagaimana firman Tuhan menasehati kita? Apa yang perlu kita ingat? Apa yang perlu kita hafal? Apa yang perlu kita terapkan dalam diri kita? Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, yang perlu kita pahami, setiap orang punya jalan yang berbeda. Amin? Sama-sama kita katakan, setiap orang punya jalan yang berbeda. 1, 2, 3. Setiap orang punya jalan yang berbeda. Saya dengan Bapak Ibu, jalan kita berbeda. Amin? Bapak Ibu punya jalannya sendiri. Bapak Ibu punya pekerjaannya sendiri. Demikian juga saya. Ya kan? Kita ini diciptakan oleh Tuhan itu unik. Punya kemampuan sendiri-sendiri. Punya perbedaan sendiri-sendiri. Dan punya cara kerjanya sendiri-sendiri. Untuk apa kita banding-bandingkan kehidupan kita sama orang lain? Belum tentu berkat yang mereka miliki, belum tentu kita miliki. Belum tentu berkat yang kita miliki, belum tentu mereka miliki. Semuanya ada berkatnya sendiri, ada porsinya sendiri. Untuk apa kita bandingkan diri kita? Amin? Untuk apa kita merasa mengecil diri? Karena porsi mereka biarlah porsi mereka. Keadaan mereka biarlah keadaan mereka. Keadaan kita biarlah keadaan kita. Kita lihat firman Tuhan dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat ke-11. Yeremia pasal 29 ayat ke-11 berkata, "Karena aku ini mengetahui rencangan-rencangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rencangan damai sejahtera dan bukan rencangan kecelakaan." Amin. Jadi keadaan kita sekarang itu bukan sesuatu kebetulan, bukan sesuatu kecelakaan, bukan sesuatu penderitaan, bukan sesuatu rasa sakit. Tapi sudah Tuhan tahu apa yang kamu rasakan hari ini, apa yang kamu nikmati hari ini, bagaimana keadaanmu hari ini. Tuhan tahu. Karena itulah yang sudah Tuhan sediakan. Jika engkau makan hari ini, itulah yang sudah Tuhan sediakan. Jika engkau makan sesuatu hari ini, baik itu ubi, baik itu beras, baik itu ayam, baik itu B2, jika engkau makan hari ini, itulah yang sudah Tuhan sediakan. Amin? Jadi jangan bilang, kenapa mereka bisa makan pizza, kenapa hari ini aku cuma makan ayam. Jangan bilang begitu. Kenapa? Apa yang kamu makan hari ini, itu bukan kecelakaan, itu bukan sesuatu penderitaan. Tetapi itulah yang sudah Tuhan sediakan. Karena apa yang kamu nikmati hari ini itu bukan rencana kecelakaan. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang luar biasa, yang perlu kita nikmati. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang pertama tadi dikatakan, setiap orang punya jalannya sendiri. Setuju? Setuju. Yang kedua yang perlu kita pahami, perbandingan menghancurkan rasa syukur. Ketika kita membandingkan diri kita, ya, ketika kita membandingkan keadaan kita, ketika kita membandingkan situasi kita, maka kita akan menghancurkan rasa syukur yang sudah Tuhan beri. Amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Yang perlu kita syukuri, hari ini kita hidup. Ya. Hari ini kita bernafas. Hari ini Bapak Ibu masih bisa tersenyum. Hari ini Bapak Ibu masih punya keluarga. Hari ini Bapak Ibu masih bisa berjalan ke sana kemari. Di luar sana banyak yang ingin seperti kita. Terus lantas kenapa kita harus bandingkan diri kita dengan orang lain? Lantas mengapa kita merasa orang lain lebih hebat daripada kita? Sedangkan orang lain belum tentu bisa seperti kita, melewati hari-hari yang kita lewati. Demikian juga kita belum tentu kita bisa sampai seperti mereka. Ketika kita merasa diri kita kurang dan tidak cukup dengan apa yang kita miliki saat ini, disitulah kita menghancurkan rasa syukur yang sudah Tuhan beri. Karena hari ini kita hidup itu rasa syukur. Amin. Kita bangun dari tempat tidur kita itu adalah rasa syukur. Yang perlu kita tahu bahwa itu sudah Tuhan sediakan bagi kita. Jangan buat perbandingan untuk menghancurkan rasa syukur yang sudah Tuhan beri. Di dalam firman Tuhan berkata, dalam Tesalonika pasal 5 ayat 18 berkata, bersyukurlah
Di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Mari Bapak Ibu, saat ini saya mau ingatkan kepada kita melalui firman Tuhan ini. Bersyukurlah di dalam segala hal. Bagaimana kondisimu hari ini? Jika engkau sakit-sakitan, ya bersyukur saja. Nikmati hidupmu, nikmati prosesmu. Jangan lihat kenapa mereka sehat-sehat. Belum tentu mereka sehat-sehat, banyak pikiran mereka. Kamu bersyukur sakit aja tidak apa-apa. Yang penting tidak banyak pikiran. Semua orang punya porsinya masing-masing. Tetapi bagaimana engkau bersyukur dengan keadaanmu hari ini? Amin. Kalau mereka punya motor, setidaknya kamu punya kaki. Amin. Bahaya kalau kamu tidak punya kaki. Kasihkan. Yang perlu kita syukuri, kita punya kita punya motor. Bersyukur, jangan bilang kenapa mereka punya mobil. Mau kamu jalan kaki terus? Bersyukur punya motor. Jadi yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita renungkan dalam diri kita, jangan sampai kita hancurkan rasa syukur hanya membandingkan keadaan kita dengan orang lain. Amin. Supaya kita tetap bersyukur. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari bersyukur dengan keadaanmu sekarang ya. Nikmati apa yang kamu alami sekarang. Jika engkau kurang saat ini, jika engkau tidak berkecukupan saat ini, berusahalah terus dan nikmati proses yang kamu miliki. Jangan sampai iri dengan orang lain, benci dengan orang lain, sirik dengan orang lain. Ada Bapak Ibu cerita, tetangganya punya mobil, tetangganya bangun rumah, memperbaiki rumah. Dia iri, dilempar-lempar pakai batu, dilempar-lempar sampah di rumah saudaranya. Hanya karena setiap dia lihat keluar saudaranya bawa mobil, gini-gini mukanya, sok-sok mobil baru. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Konflik, perkelahian, kebencian, pertikaian. Tidak jarang orang yang saling membenci, orang yang saling iri, bunuh-bunuhan. Ini yang perlu dijauhkan, ini yang perlu diperhatikan, supaya jangan membandingkan diri kita dan menghancurkan rasa syukur yang sudah Tuhan beri. Amin. Yang ketiga, yang perlu kita pahami Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, fokuslah pada tanggung jawab yang Tuhan sudah beri. Amin. Halo Bapak Ibu, fokuslah pada tanggung jawab apa yang sudah Tuhan beri. Pertama, pekerjaan. Ya, pekerjaan ya. Kita punya pekerjaan masing-masing. Amin. Fokuslah di pekerjaanmu. Jika engkau sekolah, fokuslah di sekolah di mana engkau bersekolah. Jika engkau kurang ganteng, contoh kan, fokuslah kepada dirimu untuk menggantengkan dirimu. Jangan bilang kenapa aku tidak mirip seperti mereka. Jangan bilang begitu. Kenapa aku tidak cantik seperti artis itu? Jangankan seperti artis, seperti ini aja lah gitu. Jangan, tetapi fokuslah untuk memperbaiki dirimu. Jika engkau fokus dengan pekerjaanmu, maka setiap proses yang akan kamu nikmati dalam pekerjaanmu, itulah hasil yang akan kamu nikmati. Karena belum tentu kamu bisa seperti mereka. Karena semakin besar pencapaian, semakin besar masalahnya. Bersyukur kita. Kecil yang kita capai, kecil juga masalahnya. Semakin besar pencapaian, semakin besar masalah. Mungkin Tuhan sudah tahu porsi kita. Jadi fokuslah kepada apa yang kita kerjakan saat ini. Jangan lihat mereka bisa jadi presiden, jangan lihat mereka bisa jadi DPR, jangan lihat mereka bisa jadi kepala distrik atau kepala kebun. Jangan lihat itu, tapi lihat apa yang sedang kamu lakukan hari ini. Apa yang sedang kamu usahakan hari ini, apa yang sudah kamu kerjakan hari ini. Prosesnya, kembangkan dirimu mengenai hal itu. Buat apa yang terbaik dalam dirimu. Di saat kamu mau fokus dengan dirimu, di saat itulah kamu akan menikmati penyertaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Amin. Dikatakan dalam Galatia pasal 6 ayat 4 dan 5 tadi,
Menekankan bahwa kita harus mengukur diri sendiri berdasarkan apa yang kita kerjakan. Mengukur diri kita sendiri berdasarkan apa yang kita kerjakan. Jadi fokus aja kepada pekerjaanmu, fokus aja kepada hidupmu saat ini, fokus aja kepada keadaanmu saat ini. Fokusnya apa? Mengembangkan, bekerja kuat, bekerja lebih giat. Jangan melihat kiri dan kanan. Terus fokus, karena di depan ada rencana yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Amin. Lalu dikatakan lagi, bukan dibandingkan dengan orang lain. Tuhan menilai kita berdasarkan kesetiaan. Amin. Tuhan menilai kita berdasarkan apa Pak Ibu? Berdasarkan kesetiaan. Semakin kita fokus kepada tujuan kita, semakin kita fokus pada pencapaian kita, maka percayalah Tuhan itu tidak buta. Amin. Tuhan itu bukan tidak mendengar. Pertolongan Tuhan bukan kurang panjang dia punya tangan. Tetapi di saat kita setia kepada apa yang sedang kita usahakan dan kerjakan, kita percaya di dalam Tuhan pasti penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian kita. Amin. Wajar bersusah-susah dahulu dan bersenang-senang kemudian, karena proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Amin Bapak Ibu. Amin. Dikatakan dalam bagian kebenaran firman Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita buat? 3 hal ini sudah mengajarkan kita. Hal yang pertama tadi dikatakan di dalam bagian kebenaran firman Tuhan, setiap orang punya jalan yang berbeda. Yang kedua, perbandingan menghancurkan rasa syukur. Dan yang ketiga, fokuslah pada tanggung jawab yang Tuhan sudah beri bagi kita. Apa implikasinya yang perlu kita tanamkan dalam diri kita saat ini? Apa yang perlu kita tanamkan? Yang pertama yang perlu kita tanamkan, daripada membandingkan, latihlah dirimu bersyukur setiap hari. Latihlah dirimu bersyukur setiap hari. Kamu makan ubi, daun ubi hari ini. Apa yang perlu kita katakan? Bersyukur. Apa pekerjaanmu hari ini? Kamu bisa pulang kerja, kamu bisa sampai ke rumahmu, kamu bisa beristirahat. Yang perlu kamu lakukan? Bersyukur. Amin. Bersyukur itu perlu dilatih. Apa yang diberikan suamimu? Bersyukur. Amin. Ada orang-orang suaminya tidak bisa memberi. Ya. Ada orang-orang, ada keluarga suaminya tidak bisa memberi. Di saat suamimu sudah bisa memberi, bersyukur. Latihlah dirimu bersyukur. Apa yang kamu makan hari ini, apa yang kamu masak hari ini, nikmati dan belajar terus untuk bersyukur. Amin. Yang kedua, fokuslah pada apa yang bisa kamu kerjakan dan perbaiki dalam hidupmu sendiri. Amin. Yang kedua, fokuslah kepada apa yang kamu kerja dan kembangkanlah dirimu sendiri. Ya, jika engkau fokus dengan pekerjaanmu, fokus dengan apa yang kamu kerjakan, dan mulailah kembangkan dirimu dengan apa yang kamu kerjakan. Amin. Apa maksudnya? Apa yang kamu dapatkan dari pekerjaan dan usahamu, itulah yang perlu kamu nikmati. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang ketiga, percayalah bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Percayalah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hari ini engkau tidak dapat apa yang kau inginkan, tapi percayalah, di saat engkau setia, di saat engkau berusaha, di saat engkau berada dalam Tuhan, di saat engkau hidup di dalam Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita ya. Tuhan itu tidak pernah membilang kamu harus berbeda dengan yang lain. Tapi Tuhan sudah siapkan porsi kita masing-masing. Terkadang keadaan kita juga memberi nasihat bagi kita, supaya kita lebih giat lagi, lebih setia lagi, lebih mengandalkan Tuhan lagi di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Biarlah kiranya
renungan firman Tuhan ini memberi nasihat bagi kita, supaya kehidupan kita melayakkan diri kita, supaya kita fokus, tahu dan tanggung jawab penuh bersama-sama dengan Tuhan. Jadilah orang-orang yang bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan beri bagi kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Engkau hari ini ada, itulah yang perlu kita syukur. Engkau hari ini bernafas, itulah yang engkau syukuri. Engkau hari ini bisa memuji Tuhan, itulah yang engkau pernah syukuri. Tidak perlu melihat keadaan orang lain. Lihat dirimu, kembangkan dirimu, jadilah orang yang hidup dan takut akan Tuhan, dan andalkanlah Tuhan di dalam setiap momen-momen dalam hidupmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.